Salam semua, renungan hari ini khusus kita membahas tentang gosip dan hoax. Nah, sekarang apa pengertian gosip? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip adalah obrolan tentang orang-orang lain, cerita negatif tentang seseorang, pergunjingan. Nah, misalnya membicarakan tentang keretakan rumah tangga, menceritakan tentang keburukan orang, kejelekan orang. Nah, gosip ini banyak beredar sekarang. Bahkan kalau kita lihat televisi, hal-hal yang membicarakan tentang orang lain itu memiliki rating yang tinggi, memiliki jumlah penonton yang sangat banyak. Bahkan cerita-cerita tentang gosip itu banyak sekali di media sosial dan banyak orang yang senang sekali melihatnya. Tetapi sesungguhnya gosip adalah obrolan tentang orang lain, cerita negatif, dan itu belum tentu benar, itu belum tentu tepat. Kalau kita bahas tentang hoax itu berita palsu, berita yang tidak benar, berita yang sangat menyimpang dari kebenaran. Nah, tetapi banyak orang yang senang sekali mendengar tentang gosip, senang sekali mendengar tentang hoax tanpa dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Kalau kita baca dalam satu kebenaran firman Tuhan, dikatakan seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ternyata bahaya sekali kalau kita mengatakan sesuatu tetapi sesuatu itu tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya. Kenapa? Karena setiap kata sia-sia itu termasuk kata sia-sia, kata yang mengandung dosa, kata ucapan yang mengandung dosa, dan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, berbahaya sekali. Nah, kalau kita memiliki teman yang dekat, tetapi kemudian teman dekat itu menceritakan tentang orang lain kepada kita, bahkan menceritakan keburukan kepada orang lain kepada kita, dia cerita A sampai Z. Nah, suatu ketika kita ada konflik dengan teman dekat ini, maka dipastikan juga dia akan menceritakan tentang kita, tentang kelemahan kita, tentang keburukan kita kepada orang yang lain. Dan begitu seterusnya berjalan. Makanya kalau kita baca, musuh kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Makanya ketika kita mau curhat, hati-hati kita curhat dengan orang. Apakah orang itu sungguh dapat dipercaya? Apakah orang itu sungguh dipegang perkataannya? Atau sama sekali tidak bisa dipercaya? Kenapa? Ketika kita curhat dengan dia, maka cerita tentang hidup kita itu akan tersebar ke berbagai penjuru, oleh karena kita menceritakannya kepada orang yang tidak tepat. Nah, firman Tuhan berkata setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita mengatakan hal-hal yang negatif dari hidup kita, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, kalau sekarang membahas tentang hukum di Indonesia, kalau kita mengatakan sesuatu yang salah, yang hoax, maka kita bisa dijerat dengan undang-undang tentang perkataan yang tidak benar. Dan hati-hati, mungkin kita nggak berkata-kata, tetapi kita menulis di media sosial atau di Facebook, di Instagram, atau membuat video di dalam YouTube, dan itu bisa terjerat dengan undang-undang di Indonesia, undang-undang perkataan hoax, perkataan yang tidak benar, video yang tidak benar. Dan hati-hati dengan perkataan kita, karena menurut ucapan kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula kita akan dihukum. Nah, bagaimana solusinya? Kita bisa curhat. Saudara, curhat yang benar adalah kita memiliki Tuhan, kita memiliki pribadi, kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Curhatlah kepada Tuhan setiap masalah dan pergumulan kita. Ketika kita curhat dengan Tuhan, Tuhan mendengarkan setiap curhat kita, jeritan kita. Dan Tuhan akan mendengar setiap jeritan dan tangis kita, setiap pergumulan kita.
kita juga memiliki mentor rohani, kita memiliki orang-orang yang kita bisa percaya, orang-orang yang support kita, orang-orang yang mendukung kita. Kita bisa curhat kepada mereka dan mereka bisa memberikan saran jalan keluar, tetapi tetap keputusan di tangan kita. Tapi jangan kita curhat kepada orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang ember mulutnya, orang-orang yang perkataannya tidak bisa dipegang, teman atau yang menyebut dirinya sahabat tetapi sama sekali tidak dipercaya. Kenapa? Karena ketika kita curhat, dia pasti akan menceritakan kepada orang lain tentang hidup kita, bukan memberikan solusi. Ada banyak orang yang hanya menjadi penonton menonton hidup kita. Ada banyak orang yang akan melihat apakah kita akan jatuh, apakah kita akan bangun, tetapi sama sekali tidak memberikan solusi dalam hidup kita. Pertama, kita harus curhat kepada Tuhan, karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membawa kita ke dalam suatu kebenaran, membawa kita dalam hidup yang baru, membawa kita ke dalam kelepasan. Curhatlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Kalau kita punya teman dekat, kita bisa curhat, dia akan menopang kita, dia akan support kita. Curhatlah kepada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin rohani kita. Nah, bahaya sekali ketika kita bergaul dengan orang yang memiliki kesukaan gosip atau hoax. Setiap hari membicarakan tentang orang lain, setiap hari mengatakan yang jahat tentang orang lain. Padahal kalau kita baca dalam firman Tuhan, seringkali kita melihat kesalahan yang besar di orang lain, tetapi kita tidak pernah mengoreksi bahwa sebenarnya kita juga salah dalam hidup kita. Kita mempunyai kelemahan. Semua manusia pernah salah, semua manusia punya kesalahan, tetapi cenderung manusia melihat kesalahan orang itu lebih besar daripada hidupnya yang harus berubah. Ayo kita semua berubah, sama-sama kita berubah. Hentikan gosip, hentikan hoax, hentikan perkataan yang tidak benar, hentikan perkataan yang menghakimi orang lain, hentikan perkataan yang mengkritik, menjatuhkan orang lain. Tetapi pakailah perkataan kita untuk membangun, untuk menopang orang, untuk menolong orang menuju kehidupan yang berbahagia. Berhenti untuk menjadi pribadi yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetapi jadilah pribadi yang membangun orang lain, menolong orang lain, membangkitkan orang lain, sehingga lewat perkataan kita, hidup orang lain akan diberkati. Nah, berhentilah bergosip, berhentilah berkata-kata tentang hoax. Kenapa? Berhenti juga menyebarkannya, berhenti juga untuk menyebarkan kepada banyak orang, bahkan juga menulis status kita di WA atau di Facebook atau Instagram, atau semua orang bisa melihat apa yang kita ucapkan itu akan sebenarnya keluar dari hati kita. Jadi ketika kita berkata-kata yang negatif, itu sebenarnya hati kita sedang menunjukkan bahwa hati kita negatif. Ketika kita mengatakan hal-hal yang pahit, itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa hati kita sedang mengalami kepahitan. Ketika kita menceritakan tentang orang lain, itu sedang menunjukkan hati kita sebenarnya tidak dapat dipercaya. Ketika kita menyebarkan berita hoax, itu menunjukkan bahwa hati kita tidak bisa dipercaya. Mari saudara, kita berubah, sama-sama berubah. Firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Berhentilah berkata kata gosip, apalagi Anda pelayan, apalagi Anda seorang hamba Tuhan. Tidak patut mengucapkan hal-hal yang gosip, tidak patut mengucapkan hal-hal yang hoax. Mari kita sama-sama membangun hidup kita, membangun orang lain untuk kebaikan bersama dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau pakai kami. Sucikan lidah bibir kami ya Tuhan. Pakai kami untuk menyenangkan Engkau lewat perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.